Selamat datang dalam video presentasi sidang skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Dara Ambo Delima. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Penerapan Pengendalian Persediaan Material dengan Metode Economic Order Quantity pada proyek konstruksi pembangunan rumah dinas Kabupaten Landak. Nah, di sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur M. Indrayadi MT. Selanjutnya dosen pembimbing kedua, Bapak Insinyur Raffi MSC, dan dosen penguji utama, Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh MT. Kemudian dosen penguji kedua, Bapak Insinyur Syarudin MT. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ada 5 hal. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, data umum proyek. Yang keempat, hasil dan analisa pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang saya ambil dalam melakukan penelitian ini, yaitu pengendalian persediaan material diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pada proyek, sehingga kebutuhan akan bahan bangunan dalam proyek dapat terpenuhi dan keterlambatan jadwal yang mengakibatkan kerugian biaya proyek dapat dihindari. Berawal dari inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penerapan pengendalian persediaan bahan material dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada pekerjaan pembangunan rumah dinas Puskesmas Senakin, Kabupaten Landak. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penerapan manajemen pengendalian persediaan material dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Dan yang kedua, berapa jumlah kebutuhan material dengan metode Economic Order Quantity. Yang ketiga, kapan kebutuhan material dapat dipesan kembali. Selanjutnya, tujuan penelitian. Terdapat 4 tujuan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang manajemen pengendalian persediaan bahan material yang digunakan di dalam proyek secara maksimal, yang dilakukan pada pekerjaan pembangunan rumah dinas Puskesmas Senakin, Kabupaten Landak. Yang kedua, menghitung biaya dari jumlah material yang harus dipesan, sehingga dapat meminimumkan biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan persediaan material menggunakan metode EEQ. Yang ketiga, menentukan titik pemesanan ulang material sehingga tidak terjadi kehabisan persediaan sepanjang proyek berlangsung. Dan yang terakhir, untuk menentukan jumlah persediaan bahan material bangunan yang optimum tanpa menyebabkan beban biaya persediaan yang besar sehingga meminimalkan biaya total persediaan. Selanjutnya, di sini terdapat 3 batasan masalah. Yang diambil yang pertama, analisa data dilakukan pada pekerjaan cor beton dan pembesian pada pekerjaan lantai. Yang kedua, penelitian ini dilakukan terhadap material semen, pasir kasar, batu, dan pembesian. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode Economic Order Quantity dengan adanya stock out. Biaya yang dikendalikan yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan persediaan. Nah, untuk lebih lanjut lagi, sebelumnya saya akan memberikan perbandingan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Di sini terdapat penelitian Eliezer Franklin tahun 2019 dengan judul Analisa Pengendalian Persediaan Material dengan Metode EEQ pada Proyek Konstruksi Pembangunan Kembali SDN 012 Samarinda, Kalimantan Timur. Di mana penelitian beliau yaitu menghitung kebutuhan material yang hanya dianalisa tanpa membuat rekapan kebutuhan material di setiap minggunya. Jadi hanya menghitung kebutuhan material yang hanya dibahas di dalam analisanya begitu. Sedangkan penelitian saya yaitu menghitung kebutuhan material pada seluruh pekerjaan struktur dan membuat rekapan kebutuhan material di setiap minggunya yang dilaksanakan di lapangan. Sedangkan penelitian kedua yaitu penelitian Renly Yohanis Rampi pada tahun 2018
dengan judul pengendalian biaya persediaan bahan bangunan dengan metode economic order quantity. Nah, di mana penelitian beliau ini membahas tentang menganalisa kebutuhan material secara keseluruhan dan tidak membuat rekapan kebutuhan material di setiap minggunya. Di penelitian beliau ini menganalisa seluruh material sekaligus gitu. Jadi tidak per item pekerjaan. Sedangkan saya menganalisa kebutuhan material itu sesuai dengan item pekerjaan yang ada di lapangan dan membuat rekapan kebutuhan material di setiap minggu pekerjaan di lapangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas juga kelebihan dan kekurangan metode EEQ ini, di mana kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan dan kapan harusnya memesan persediaan tersebut. Kemudian hal itu dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety stock-nya. Yang kedua, mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Nah, selanjutnya kekurangannya. Di sini kekurangannya yaitu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis, sementara karena paradigma untung rugi diterapkan oleh mereka. Sangat jelas bahwa di sini tidak ada tetapnya mitra untuk memesan setiap bahan material itu. Maka di mana yang lebih menguntungkan, nah disitulah kita akan melakukan proses produksinya. Begitu. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat kurang lebihnya 5 tahap. Yang pertama, sebelum kita lebih lanjut, yaitu melakukan studi literatur untuk ilmu kita bisa lebih dalam lagi dan bisa menentukan keputusan untuk penelitian ini bisa dikerjakan sebagaimana mestinya, dengan juga mengumpulkan setiap data-data yang diperlukan. Selanjutnya, setelah data-data dikumpulkan, kita dapat menghitung dengan metode EEQ ini dan menghitung apa-apa saja yang perlu dihitung di dalamnya, yaitu menentukan total kebutuhan bahannya, menentukan fluktuasi jumlah pemesanan, menghitung biaya pembelian, menghitung biaya pemesanan, menghitung biaya penyimpanan, menghitung biaya kehabisan persediaan, dan menentukan jumlah pemesanan. Yang terakhir, menentukan titik pemesanan kembali. Nah, setelah itu, selanjutnya kita merangkum teori yang berhubungan dengan metode EEQ ini. Dan tahap keempat, menerapkan data yang telah dianalisa ke dalam metode-metode yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Yaitu di sini di mana adanya stock out keseimbangan suatu periode. Dan tahap terakhir, pembahasan dan kesimpulan, di mana di sini kita dapat memberitahu kesimpulan apa yang hasil yang kita dapatkan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, data umum proyek. Data umum proyek di sini proyeknya dilaksanakan pada pembangunan rumah Puskesmas Senakin, Kabupaten Landak dengan nilai kontrak Rp1.159.900.000, di mana perencananya yaitu CV Epic Design, pelaksana CV Restu Landak Sempurna, dan pengawasnya CV Epic Design juga. Selanjutnya, hasil dan analisa pembahasan. Nah, di sini karena banyaknya item pekerjaan, maka pada slide ini kita akan menjelaskan analisa perhitungan pada pekerjaan lantai saja. Nah, di mana di sini yang dianalisa yaitu material semen, pasir kasar, dan batu, kemudian pembesiannya. Semennya di mana di sini dibutuhkan, kita dapat dibutuhkan yaitu 145 sak semen, kemudian pasir kasarnya sebanyak 10 meter kubik. Selanjutnya, untuk batunya, kita next.
Untuk batunya yaitu sebanyak 15 meter kubik dan besi diameter 6-nya diperlukan 327 batang. Di sini rumus yang digunakan sama untuk mencari kebutuhannya, yaitu di mana volume pekerjaan yang kita kerjakan dikalikan dengan koefisien masing-masing material tersebut. Selanjutnya, nah, dari hasil perhitungan kebutuhan material yang diperlukan, maka kita bisa melihat di tabel ini adalah masing-masing jumlah kebutuhan yang diperlukan untuk persediaan material yang kita perlukan. Selanjutnya, nah, di mana di sini juga ada rekap material mingguan. Setelah kita hitung kebutuhan material per item pekerjaan, kita bisa merekap material yang dibutuhkan di dalam durasi per minggunya dengan melihat juga volume progres volume durasi yang terjadi di setiap minggunya. Maka dari progres volume durasinya ini kita bisa mendapatkan berapa material yang diperlukan di setiap minggunya. Seperti di tabel ini, semen di minggu kedua itu terdapat 36,75 sak. Nah, seterusnya sama halnya dengan pasir kasar, pasir pasang, batu, kemudian besi dengan masing-masing diameter yang tertera. Setelah melakukan rekapan material mingguannya, kita bisa membuat itu dalam bentuk grafik. Maka dalam grafik inilah kita bisa lebih dipermudah lagi untuk melakukan pembacaan kebutuhan material mingguan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya, nah, di sini juga terdapat grafik kebutuhan material mingguan di dalam material pasir kasar, pasir pasang, batu. Kemudian yang paling bawah ini terdapat grafik kebutuhan material mingguan pada material pembesian pada masing-masing diameter yang digunakan di dalam proyek tersebut. Selanjutnya, analisa perhitungan untuk persediaan semen. Seperti yang kita tahu tadi bahwa total kebutuhan semen yang diperlukan yaitu 145 sak. Setelah kita tahu jumlahnya 145 sak, kita ini bisa menentukan fluktuasi jumlah pemesanan semen. Nah, di mana di sini saya mencoba menganalisa dengan melakukan 1 kali pemesanan. Jika kita melakukan 1 kali pemesanan, maka jumlah semen yang dipesan dalam 1 kali pemesanan yaitu sebanyak 145 sak. Selanjutnya, menghitung biaya pembelian. Dalam 145 sak semen tadi dikalikan dengan harga per sak semennya, yaitu didapat 12.264.618. Maka total biaya pembelian semen pada pekerjaan lantai ini sejumlah 12.264.618 rupiah. Selanjutnya, menghitung biaya penyimpanan. Nah, untuk kebutuhan semen, maka diperlukan juga biaya penyimpanannya, di mana besar biaya penyimpanan itu adalah harga per sak semennya dikali 10%, maka 8.493. Dan untuk jumlah kebutuhan bahan yang habis dalam 1 periode, yaitu dicari dengan rumus mencari Q terlebih dahulu, di mana di sini didapatkan Q adalah 28,322 sak. Nah, maka dari mendapatkan Q ini, kita bisa menghitung QS-nya dengan rumus Q dikali H per H dikali CS, di mana Q adalah perhitungan yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian H ini adalah nilai besarnya penyimpanan per periode, kemudian CS ini adalah nilai atau biaya pemesanannya dalam 1 kali pesan. Nah, di mana di sini QS didapat 10,23 atau dibulatkan menjadi 11 sak. Sehingga total biaya penyimpanannya dapat dihitung dengan rumus
Q dikali QS per 2 dikali Q dikali H, di mana Q dan QS sudah didapat, maka tinggal dimasukin ke dalam rumus, dan didapatlah hasilnya yaitu 525.863 rupiah. Selanjutnya, dalam satu kali pemesanan semen ini, dengan jumlah Q-nya adalah 145 sak, maka total biaya penyimpanan untuk satu periode adalah 525.863 rupiah. Selanjutnya, menghitung biaya kehabisan persediaan, di mana di sini untuk menghitung biaya kehabisan persediaannya terdiri dari biaya telepon 15.000, biaya kehabisan persediaannya maka didapat dari biaya telepon tersebut, di mana rumus total biaya kehabisan persediaan adalah QS kuadrat per 2 kali Q dikali CS, di mana ini kita melakukan perhitungan dan mendapatkan total biaya kehabisan persediaannya yaitu 6.258. Jadi untuk satu kali pesan itu dengan jumlah bahan yang mungkin habis dalam satu periode adalah sebesar 11 sak semen, maka jumlah kehabisan bahannya adalah 6.258. Selanjutnya menghitung total biaya persediaan. Nah, setelah kita selesai melakukan beberapa tahap perhitungan tadi, kita menghitung total biaya persediaannya yang dibutuhkan dalam pengendalian persediaan material semen ini, dengan rumus total biaya pemesanan ditambah total biaya penyimpanan ditambah total biaya kehabisan persediaan, di mana untuk satu kali pemesanan jumlah pemesanannya 145 sak, didapat total biaya pemesanannya 15.000, total biaya penyimpanannya 525, total biaya kehabisan persediaannya 6.258. Maka dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 547.121 rupiah. Maka di sini total biaya persediaan atau TIC-nya yang ditimbulkan akibat melakukan pemesanan satu kali, yaitu dengan jumlah 145 sak semen adalah senilai 547.121 rupiah. Selanjutnya, menghitung titik pemesanan kembali semen. Nah, di mana di sini jumlah semen yang dipesan adalah tetap, maka daur pemesanan ulang akan jadi berbeda berdasarkan jumlah pemesanan optimal yang telah didapat. Nah, sedangkan di sini kita menentukan jumlah pemesanannya 2 kali. Nah, untuk waktunya yaitu 1 minggu, maka rumusnya Y sama dengan 1/N dikali T. T di sini adalah 1 minggu. Maka 1/N-nya yaitu 2 dikali 1, T-nya adalah 1 minggu, didapat Y-nya 0,5 minggu. Maka titik pemesanan ulangnya adalah ketika Q optimalnya itu sebanyak 72,5 sak, ini didapat dari setengah jumlah material yang kita perlukan pada pekerjaan lantai ini. Kemudian L ini adalah lead time, di mana lead time ini yaitu waktu menunggu persediaan datang kembali di tempat proyek itu selama 1 hari. 1 hari di sini jika diubah dalam satuan minggu yaitu 0,143 minggu, maka R sama dengan Q optimal per Y dikali L. R di sini adalah di mana jumlah minimum untuk melakukan pemesanan kembali. Maka didapatkan hasilnya yaitu 20,73 sak atau dibulatkan menjadi 21 sak. Maka kita mendapatkan pada tahap ini terdapat 2 kali pemesanan dengan daur pemesanan ulang 1 minggu dan titik pemesanan kembali dilakukan pada saat persediaan mencapai 21 sak. Selanjutnya,
Nah, hal ini dihitung juga dalam analisa menentukan kebutuhan total pasir dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, dengan rumus yang sama. Yang berbeda adalah total kebutuhan yang ada pada pasir saja. Nah, di sini setelah kita melakukan perhitungan, kita membutuhkan 10 meter kubik untuk kebutuhan pasir, maka didapatkan untuk satu kali pemesanan sebanyak 10 meter kubik ini, jadi biaya pembeliannya adalah sebesar 15.000. Selanjutnya, menghitung biaya penyimpanannya di sini bisa dengan rumus yang sama, maka didapatkan untuk satu kali pemesanan dengan jumlah kebutuhan pasirnya itu 10 meter kubik, maka total biaya penyimpanannya adalah 11.420. Selanjutnya, menghitung biaya kehabisan persediaannya, di mana di sini total biaya yang dilakukan dalam satu kali pemesanan, yaitu dengan jumlah yang mungkin habis dalam satu periodenya adalah sebesar 10 meter kubik, jumlah kehabisan bahannya sebesar Rp9.642. Selanjutnya menghitung total biaya persediaan, di mana setelah kita menghitung biaya kehabisan persediaan dan didapat hasilnya, selanjutnya kita juga untuk satu kali pemesanan dengan jumlah pemesanan 10 meter kubik, didapat total biaya pemesanan 15.000, total biaya penyimpanan 11.420, total biaya kehabisan persediaannya 9.642, maka didapatkanlah total biaya persediaannya senilai sebesar Rp36.062. Selanjutnya, menghitung titik pemesanan kembali, di mana di sini setelah melakukan perhitungan dengan rumus yang sama pada semen tadi, didapatkan pada perhitungan ini terdapat 2 kali juga pemesanan dengan daur ulang pemesanan 1 minggu, dan titik pemesanan kembali dilakukan saat persediaan mencapai 1,43 meter kubik, yang artinya setelah material kita mencapai jumlah 1,43 meter kubik, kita dapat melakukan pemesanan ulang kembali. Selanjutnya, nah, pada batu juga demikian. Maka dari itu, kita bisa menghitung tahap demi tahap yang seperti dilakukan pada semen dan pasir tadi, dengan total kebutuhan yang kita sudah hitung sebelumnya juga, maka kita akan mendapatkan hasil pada perhitungan untuk persediaan batu ini. Selanjutnya yang terakhir, yaitu untuk semen. Untuk semen pun, untuk besi juga dengan cara dan tahap yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil untuk berapa jumlah kebutuhan yang diperlukan, berapa biaya pemesanannya, berapa biaya ketika kehabisan persediaannya, dan kapan titik kembali pemesanan yang akan dilakukan. Nah, itu dengan cara yang sama juga. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan dan saran ini, yang pertama, dapat disimpulkan untuk pengerjaan cor beton pada lantai untuk 4 unit rumah ini diperlukan 145 sak semen dan pasir sebanyak 10 meter kubik, sedangkan batu 15 meter kubik, dan besi dengan diameter 6 yaitu sebanyak 328 batang. Jadi, total kebutuhan bahan yang diperlukan dalam setiap rumah pada pekerjaan lantai yaitu 36,25 sak, pasir 2,5 meter kubik. Nah, di sini masing-masing jumlah kebutuhannya dibagi 4 saja karena terdapat 4 unit rumah. Dan selanjutnya
Dari hasil perhitungan didapat biaya penyimpanan semen sebesar 525.863 dan total biaya kehabisan persediaan 6.258. Total biaya pemesanan semen akan mencapai minimum jika tingkat persediaan mencapai optimal. Nah, saya ulangi, total biaya pemesanan semen akan mencapai minimum jika tingkat persediaan mencapai optimal. Nilai optimal didapat pada 2 kali pemesanan, yaitu dengan sebanyak 73 sak semen, dengan total biaya persediaan minimumnya yaitu Rp6.200.000. Dari hasil perhitungan didapat total untuk penyimpanan pasir Rp11.420 dan total biaya kehabisan pasir sebanyak 9.642. Total biaya pemesanan pasir akan mencapai minimum jika nilai optimal didapat 2 kali pemesanan dengan jumlah 5 meter kubik dan total biaya persediaannya yaitu Rp499.640. Dari hasil perhitungan didapat total untuk batu yaitu penyimpanan batu sebesar 12.296 dan total biaya persediaan batunya 5.192. Total biaya pemesanan batu akan mencapai minimum jika tingkat persediaan mencapai optimal, di mana di sini 2 kali pemesanan dengan banyaknya batu yaitu 8 meter kubik dan total biaya persediaan minimumnya adalah 2.558.160. Nah, untuk besi sendiri di mana biaya penyimpanan besinya sebesar 12.296 dan total kehabisan besinya 1.526 dan batu akan biaya pemesanan batu akan mencapai minimum jika tingkat persediaannya mencapai optimal. Di mana di sini dilakukan 2 kali pemesanan dengan jumlah 164 batang, maka total biaya persediaan minimumnya adalah Rp2.788.000. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan dari hasil penelitian ini. Kemudian sarannya, sebaiknya metode EEQ ini digunakan dalam proyek agar dapat membuat manajemen material menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya pada proyek atau over budget. Yang kedua, dengan metode EEQ ini kita dapat mengetahui apabila ada persediaan bahan yang menyimpang dari rencana, sehingga kita dapat melakukan perbaikan yang maksimal. Nah, sekian presentasi sidang skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan biarlah skripsi ini atau penelitian yang telah saya lakukan ini bisa berguna bagi banyak kalangan di luar sana untuk dapat menghitung persediaan pengendalian bahan material ini menggunakan metode economic order quantity. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.